Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillah ya jema'in. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Teknologi Pembelajaran PAI, Bapak Fardinal MPD, seterusnya teman-teman kelas 2C yang saya banggakan. Di sini kami kelompok 6 dengan beranggotakan Aura Nur Aziza Rahmah, Nawafil, dan Nabila Putri Rahmadani akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Media Pembelajaran sebagai Penunjang dalam Pelaksanaan Model-model Pembelajaran. Berikut uraiannya. Baik, kita akan masuk pada latar belakang. Media pembelajaran memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas proses belajar mengajar. Penggunaan media yang sesuai dapat membantu peserta didik dalam memahami materi dengan lebih mudah serta meningkatkan minat dan motivasi belajar. Dalam berbagai model pembelajaran, media berfungsi sebagai alat bantu yang memperjelas konsep, menyajikan informasi secara menarik, dan menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif. Namun, dalam praktiknya, masih banyak pendidik yang kurang memanfaatkan media pembelajaran secara optimal. Padahal, pemilihan dan penggunaan media yang tepat dapat menunjang keberhasilan model-model pembelajaran yang diterapkan. Kita masuk kepada pengertian media pembelajaran. Secara harfiah, media berarti perantara atau pengantar, sedangkan pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik, pendidik, dan sumber belajar untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, media pembelajaran adalah perantara antara pendidik dan peserta didik untuk mencapai tujuan tertentu. Media pembelajaran bertujuan untuk membantu peserta didik memperoleh ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kepercayaan. Ciri-ciri dari media pembelajaran yang pertama adalah ciri fikatif atau fikatif property. Ciri ini menggambarkan kemampuan media merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau objek. Suatu peristiwa atau objek dapat diurut dan disusun kembali dengan media seperti fotografi, videotape, audiotape, disket komputer, dan film. Yang kedua ada ciri manipulatif atau manipulative property. Transformasi suatu kejadian atau objek dimungkinkan karena media memiliki ciri manipulatif. Kejadian yang memakan waktu berhari-hari dapat disajikan kepada siswa dalam waktu 2 atau 3 menit dengan teknik pengambilan gambar time-lapse recording. Misalnya, bagaimana proses larva menjadi kepompong kemudian menjadi kupu-kupu dapat dipercepat dengan teknik rekaman fotografi tersebut. Ciri yang ketiga adalah ciri distributif atau distributive property. Ciri distributif dari media memungkinkan suatu objek atau kejadian ditransportasikan melalui ruang dan secara bersamaan kejadian tersebut disajikan kepada sejumlah besar siswa dengan stimulasi pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian itu. Selanjutnya adalah fungsi media dalam pembelajaran. Secara rinci, fungsi media pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi edukatif. Memberikan pengaruh yang bernilai pendidikan, mendidik siswa dan masyarakat untuk berpikir kritis, memberikan pengalaman bermakna, mengembangkan dan memperluas cakrawala, memberikan fungsi otentik dalam berbagai bidang kehidupan dan konsep yang sama. Yang kedua ada fungsi ekonomis. Pencapaian tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efisien. Pencapaian materi dapat menekankan penggunaan biaya dan waktu. Yang ketiga, fungsi sosial. Fungsi sosial memperluas pergaulan antar siswa, mengembangkan pemahaman, mengembangkan pengalaman dan kecerdasan intrapersonal siswa. Yang keempat ada fungsi budaya. Memberikan perubahan dari segi kehidupan manusia dalam mewariskan dan meneruskan unsur budaya dan seni yang ada di masyarakat. Poin selanjutnya adalah manfaat media pembelajaran. Sujana dan Rifai
mengemukakan manfaat media pembelajaran dalam proses belajar siswa, yaitu pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Yang kedua, bahan pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa sehingga memungkinkan menguasai dan mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi bila guru mengajar pada setiap jam pelajaran. Yang keempat, siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan mendemonstrasi, memamerkan, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah poin model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan suatu kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Model ini digunakan sebagai pedoman bagi pendidik dalam merancang kegiatan belajar mengajar agar lebih efektif dan efisien. Ada beberapa macam-macam model pembelajaran. Yang pertama, model ekspositori. Model ekspositori adalah model pembelajaran yang berpusat pada guru. Contohnya dalam model ini adalah metode ceramah, di mana guru menjelaskan materi secara lisan. Ada juga metode demonstrasi, di mana guru menunjukkan suatu proses atau keterampilan secara langsung. Yang kedua ada model kooperatif. Model kooperatif menekankan pembelajaran dalam kelompok kecil, di mana siswa bekerja sama untuk mencapai tujuan belajar bersama. Beberapa metode dalam model kooperatif antara lain adalah yang pertama ada metode jigsaw, di mana metode ini siswa dibagi menjadi kelompok kecil dan setiap anggota bertanggung jawab atas bagian tertentu dari materi dan kemudian mengajarkannya kepada teman satu kelompoknya. Contoh sederhananya adalah sebagaimana yang pemakalah terapkan saat ini, yaitu di mana Aura Nur Azizah bertanggung jawab atas pembuatan makalah, Nawafil bertanggung jawab atas pembuatan PPT, dan Nabila bertanggung jawab atas pengisian voice over. Ini adalah bentuk sederhana dari metode jigsaw. Yang ketiga, model berbasis masalah atau problem-based learning. Model ini berpusat pada siswa dengan menggunakan masalah nyata sebagai bahan belajar. Tujuannya adalah meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Beberapa metodenya meliputi problem-based learning, yaitu siswa diberi masalah yang harus dipecahkan melalui diskusi, penelitian, dan eksplorasi. Yang terakhir adalah model pembelajaran blended learning. Blended learning merupakan kombinasi antara pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring atau online. Model ini memungkinkan siswa mengakses materi melalui platform digital sekaligus mendapatkan bimbingan langsung dari guru. Jenis-jenis blended learning yaitu ada rotational model, flex model, and rich virtual model. Selanjutnya kita akan masuk kepada jenis-jenis media pembelajaran. Yang pertama ada media visual, media yang hanya mengandalkan indera penglihatan tanpa suara. Contoh, gambar dan foto, diagram dan grafik, slide presentasi, peta dan model 3D. Yang kedua ada media audio, media yang mengandalkan suara dalam penyampaian materi. Contohnya rekaman suara, podcast edukasi, lagu pembelajaran. Yang ketiga ada media audiovisual, media yang menggabungkan unsur visual dan audio untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Contohnya video pembelajaran, film edukatif, televisi, dan YouTube. Yang keempat, media interaktif, media yang memungkinkan siswa untuk berinteraksi langsung dengan materi pembelajaran, contohnya e-learning dan learning management system, aplikasi pembelajaran,
augmented reality atau AR, dan virtual reality atau VR. Yang sedang kita gunakan saat ini adalah media audiovisual, yaitu media yang menggabungkan unsur visual dan audio untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang poin selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan media pembelajaran. Yang pertama, kelebihan media pembelajaran. Yang pertama, meningkatkan pemahaman siswa. Yang kedua, menarik minat belajar. Yang ketiga, meningkatkan retensi informasi. Yang keempat, mempermudah penyampaian materi. Yang kelima, dapat diakses kapan saja. Lalu, kekurangan dari media pembelajaran yang pertama adalah membutuhkan biaya dan infrastruktur. Yang kedua, tidak semua siswa memiliki akses. Yang ketiga, memerlukan keterampilan tambahan dari guru. Yang keempat, bisa mengalihkan perhatian siswa. Yang kelima, potensi ketergantungan terhadap teknologi. Poin selanjutnya, contoh implementasi media pembelajaran dalam pendidikan. Yang pertama, ada penggunaan video animasi dalam pembelajaran IPA. Seorang guru IPA menggunakan video animasi untuk menjelaskan konsep fotosintesis. Dalam hal ini, siswa lebih mudah memahami bagaimana proses fotosintesis terjadi karena adanya visualisasi yang menarik. Yang kedua, pemanfaatan Kahoot dalam evaluasi pembelajaran. Guru menggunakan platform Kahoot untuk mengadakan kuis interaktif setelah menjelaskan materi. Dalam hal ini, siswa lebih bersemangat menjawab karena sistem poin dan leaderboard. Yang ketiga ada penggunaan podcast dalam pembelajaran bahasa Inggris. Guru menyediakan podcast dengan percakapan bahasa Inggris untuk meningkatkan kemampuan listening siswa. Dalam hal ini, siswa bisa mendengarkan podcast kapan saja melalui smartphone mereka. Yang keempat ada virtual reality atau VR dalam pembelajaran sejarah. Sekolah menggunakan teknologi VR untuk mengajak siswa mengunjungi peristiwa sejarah seperti proklamasi kemerdekaan. Dalam hal ini, siswa merasa lebih terlibat dalam memahami sejarah-sejarah mendalam. Poin selanjutnya, pemilihan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Heinrich DKK mengajukan model perencanaan penggunaan media yang efektif yang dikenal dengan istilah ASSURE atau Analysis, Learner Characteristic, State Objective, Select, or Modify Media, Utilize, Require, Learning Response, and Evaluate. Model ini menyarankan 6 kegiatan utama dalam perencanaan pembelajaran yang mana sebagai berikut, yaitu yang A, menganalisis karakteristik umum kelompok sasaran. Yang kedua, S, menyatakan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, S, memilih, memodifikasi atau merancang dan mengembangkan materi dan media yang tepat. Yang keempat, U, menggunakan materi media. Yang kelima, R, meminta tanggapan dari siswa. Yang keenam, E, evaluasi proses belajar mengajar. Poin selanjutnya, tantangan dalam penerapan media pembelajaran. Tantangan-tantangan ini dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek utama. Yang pertama, keterbatasan teknologi dan infrastruktur. Tantangan ini meliputi keterbatasan perangkat teknologi seperti komputer, laptop, dan proyektor di sekolah, terutama di daerah terpencil atau sekolah dengan dana terbatas. Yang kedua ada akses internet yang tidak merata, lalu keterbatasan listrik, lalu ada biaya perawatan perangkat yang tinggi. Yang kedua, kurangnya pelatihan dan keterampilan guru dalam menggunakan media pembelajaran. Hambatan yang sering terjadi diantaranya kurangnya pelatihan khusus bagi guru dalam penggunaan teknologi dan media digital dalam pembelajaran. Hambatan yang kedua, perubahan pola mengajar yang memerlukan adaptasi. Hambatan yang ketiga, kendala usia dan kebiasaan. Hambatan yang keempat, kurangnya dukungan teknis. Lalu tantangan yang ketiga adalah keterbatasan akses bagi siswa. Beberapa hambatan atau kendala yang dialami
bagi siswa adalah tidak memiliki perangkat pribadi seperti laptop atau smartphone. Hambatan yang kedua, koneksi internet yang terbatas. Hambatan yang ketiga, kesenjangan ekonomi. Hambatan yang keempat, keterbatasan literasi digital. Tantangan yang keempat adalah kurangnya konten pembelajaran yang menarik dan interaktif. Hambatan ini meliputi materi yang kurang bervariasi. Hambatan yang kedua, tidak semua mata pelajaran memiliki sumber belajar digital yang memadai. Hambatan yang ketiga, minimnya konten berbasis lokal. Tantangan yang kelima adalah motivasi dan disiplin siswa dalam menggunakan media pembelajaran. Ada beberapa hambatan dalam tantangan ini, yaitu mudah terdistraksi oleh hal lain, seperti media sosial, game, atau video yang tidak berhubungan dengan pembelajaran. Yang kedua, kurangnya interaksi langsung. Yang terakhir ada kesulitan dalam mengatur waktu belajar. Kesimpulannya, media pembelajaran memiliki peran krusial dalam mendukung pelaksanaan berbagai model pembelajaran. Media pembelajaran tidak hanya dapat berfungsi sebagai alat bantu, tetapi juga sebagai faktor yang dapat meningkatkan efektivitas penyampaian materi serta keterlibatan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.